Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Amos. Kami dari kelompok PIDOK ingin menjelaskan tentang proyek website kami. Di kali ini saya akan menjelaskan untuk di bagian front end, dan ada Michael nanti untuk menjelaskan di back end-nya. Jadi yang pertama itu, fungsi front end itu agar mudah digunakan oleh semua kalangan, baik pelanggan, penjual, atau admin nanti di website. Di website kami sendiri ini responsif di HP, tablet, dan laptop juga. Lalu kita akan lanjut ke desain sistem yang konsisten menggunakan CSS variable. Jadi di sini ada codingan ini, semua komponen ini menggunakan variabel ini untuk konsistensi. Contohnya komponen warung cart. Lanjut. Nah, warung cart kami sendiri pun ini memiliki over effect dan ditata dengan responsive grid system. Terus sekarang kita lanjut ke interaksi untuk agar bisa connect dengan API. Oke, lanjut di sini. Oke. Nah, ini adalah wrapper function untuk semua API calls. Kenapa kita pakai ini? Biar konsisten dan mudah digunakan di seluruh aplikasi. Terus kita lanjut ke state management dan local storage. Nah, di sini kami menyimpan user session dan keranjang belanja. Jadi kita tuh nyimpan user session dan keranjang belanja di local storage. Data tetap kan ada meski halaman di refresh. Terus juga kita ada add cart to system. Nah, jadi di sini tuh cart system memiliki validasi lengkap dan memberikan feedback visual kepada pengguna. Jadi yang di cart system ini cuma untuk memberikan visual-visual yang berada di keranjang. Lalu ada event delegation pattern.
Jadi lanjut. Nah, dengan menggunakan event delegation lebih efisien daripada menambahkan event listener ke setiap elemen yang ada. Jadi lanjut kita ke halaman untuk admin di website tersebut. Jadi untuk pada halaman admin itu sama seperti indeks HTML yang tadi saya tunjukkan, tapi ini fungsinya untuk yang admin. Jadi di sini tuh dia tuh bisa mengatur orang yang mendaftar ke website kita. Lalu kita juga ada membuat halaman untuk manajemen menu. Jadi di sini sama juga seperti sebelum-sebelumnya, itu halaman khusus untuk manajemen menu. Terus ada juga untuk yang pengaturan warungnya, kayak misalnya namanya, lokasinya, atau siapa pemiliknya. Nah, kita untuk halamannya diatur di sini. Terus juga kita membuat dashboard khusus untuk seller yang mendaftar di website Pidok ini. Isinya ya hampir mirip-mirip seperti sebelumnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael untuk bagian backend-nya. Baik, di sini saya akan membahas backend lanjutan dari frontend ini. Saya di sini akan membahas kode koneksi database. Di sini untuk konfigurasi database di sini adalah ada server name, username dan password DB name untuk sebagai file SQL saya yang ada di MySQL. Lalu di sini untuk membuat koneksi, di sini tuh paling penting di new MySQL-nya nih untuk membuat objek koneksi di database MySQL-nya. Lalu berikutnya ada error handling koneksi, dan di sini ada set karakter. Yang dimana tuh kalau UTF-8MB4 ini sebagai support karakter lengkap termasuk emoji. Jadi konsep penting dari koneksi database ini, yang pertama ada MySQL ini sebagai MySQL Improve Extension yang lebih aman dari MySQL biasanya. Lalu berikutnya ada kode JSON encoder nih. Nah, ini tuh semua untuk semua respon IP harus JSON itu karena standar REST IP-nya. Lalu berikutnya ada rute. Saya akan membahas rute utamanya. Yang pertama di sini ada $8 action sama dengan $_get ini. Nah, ini untuk mengambil nilai dari URL-nya. Lalu berikutnya di sini ada try. Di sini tuh untuk try catch untuk error handling globalnya, dan berikutnya di sini ada switch action dan case-nya. Register ini untuk panggilan fungsi register user yang akan saya bahas nanti. Lalu ada break untuk keluar dari switch case-nya. Nah, di sini saya akan membahas fungsi register user.
Di sini ada deklarasi fungsinya yang pertama ini, dan dimana kalau ada $count ini tuh sebagai parameter koneksi database-nya. Lalu berikutnya di sini ada baca input JSON dari kliennya ini. Nah ini kalau misalnya JSON decode ini diubah, bisa diubah menjadi string array PHP-nya. Lalu berikutnya di sini ada validasi format JSON-nya. Dan di sini ada return. Return itu sebagai hentikan fungsi. Dan berikutnya di sini ada username sama dengan trim ini untuk ambil data dari arraynya. Selanjutnya saya akan membahas validasi inputnya nih. Bentar, biar cepat. Di sini. Nah di sini ini adalah field yang tidak boleh dikosongkan ini. Yang dimana kalau empty dalam kurungnya tuh kosong, variabelnya tuh bisa dikosongin. Jadi null fase array kosong itu nggak boleh kosong kalau misalnya mau isi username dalam register. Jadi pasti bakal disuruh isi kolom itu. Lalu berikutnya sebentar. Nah di sini tuh sebagai panjang username-nya di sini. Nah berikutnya ini maksudnya nih, ini adalah validasi yang keduanya, yang panjang username-nya. Yang file yang tidak boleh kosong itu adalah validasi yang pertama. Lalu berikutnya yang di sini adalah string password yang validasi yang ketiga, yang panjang password juga. Lalu ada konfirmasi password yang sebagai menjadi validasi keempat. Jadi mengapa banyak return? Setiap validasi jika gagal langsung berhenti dan kirim respon error. Tidak perlu ls if yang panjang. Yang terakhir clean kode. Lalu berikutnya saya akan membahas cek duplikasi username di database. Nah di sini tuh sebagai prepare statement untuk cek username-nya di sini. Lalu di sini untuk cek apakah username sudah ada. Dan berikutnya saya akan membahas ke hash password dan simpan ke database. Di sini itu sebagai hash passwordnya, dan ini adalah untuk tentukan role otomatisnya. Dan berikutnya di sini untuk prepare statement untuk insert. Dan berikutnya di sini ada eksekusi dari responnya ini.
Lalu berikutnya di sini saya akan membahas update status pesanannya juga. Biar cepat di sini. Berikut ini adalah fungsi-fungsinya. Fungsi untuk update order status. Lalu ini untuk mengambil datanya. Berikutnya di sini saya akan mengambil dulu. Nah, ini untuk status yang akan diterima oleh pembeli. Bila kalau dari penjualnya tuh nggak dibatalin, bakal muncul tulisan status ini. Ini fungsinya. Lalu di sini ada drive ID juga, ini untuk mengambil driver yang ada di toko-toko yang sudah disiapkan dari sananya. Jadi bukan untuk mencari driver yang seperti kayak Gojek gitu. Jadi driver ini kita isi sendiri dan kita kirim kepada yang order sesuai dengan mapnya. Mungkin dari saya backend ini saya akhiri. Saya akan lanjutkan kepada Renata. Halo Pak Mos, saya Renata dari 12 Informatika 2. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi Farel dan juga Michael. Nah, saya akan menjelaskan fitur dan juga tombol utama di website Pidot. Pertama, kita bisa buat akun dulu. Jika sudah punya akun, kita bisa langsung login. Jika belum, kita bisa daftar dulu. Dan kita sudah terdaftar. Nah, di sini ada beberapa kategori, ada kategori makanan, lalu ada minuman, ada makanan cepat saji, lalu ada kue dan roti, ada makanan sehat, dan ada juga menu yang populer. Nah, kali ini saya akan mencoba memesan menu makanan dari makanan cepat saji. Di sini kita bisa memesan cheeseburger. Nah, kita tambah ke keranjang. Setiap kali menambahkan item ke dalam keranjang, maka jumlah pesanan akan bertambah dan total harga akan otomatis dihitung. Jika pengguna sudah selesai memilih pesanan, mereka bisa menekan tombol checkout. Dan di sini kita gunakan lokasi saya untuk alamat. Dan kita check out. Tombol ini akan mengirimkan data pesanan ke API dan diteruskan ke sistem pemilik warung. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan dari sisi seller atau penjual. Pada dashboard ini, kita bisa melihat informasi toko serta daftar pesanan yang masuk. Di bagian sini, kita bisa mengubah status toko, buka, dan tutup. Kemudian di sini juga terdapat daftar pesanan. Seller bisa memperbarui status pesanan melalui tombol seperti proses, kirim, dan selesai. Hal ini dilakukan agar pembeli bisa mengetahui progres pesanannya secara real time. Selesaikan pesanan. Ini penting karena meningkatkan transparansi dan pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya, pada halaman ini tersedia beberapa tombol, termasuk tombol kelola menu. Nah, itu bisa tambah menu
dan akan muncul seperti form ini. Lalu seller bisa memasukkan nama menu, deskripsi singkat, harga, dan juga gambarnya. Contoh, simpan menu. Kembali ke dashboard. Nah, selain menambah, seller juga dapat mengedit menu mereka. Nasi goreng pedas. Simpan perubahan. Jika ada menu yang sudah tidak dijual, seller juga bisa menghapusnya melalui icon ini, sampah. Nah, fitur selanjutnya berada di menu pengaturan warung. Di sini terdapat tombol gunakan lokasi saya, di mana sistem ini akan mengambil data dari GPS. Selain itu, pin di peta juga bisa dipindahkan secara manual. Setelah itu, klik simpan perubahan. Nah, fitur terakhir ada kelola driver. Di sini kita bisa nonaktifkan, menghapus, dan juga tambah driver baru. Ini kita tinggal tulis namanya, nomor teleponnya, terus contoh kendaraan, dan juga plat nomornya. Tambah driver. Nah, driver udah bertambah. Jadi, secara keseluruhan, website Pidok menyediakan fitur lengkap mulai dari pesanan, keranjang belanja, checkout, pengelolaan warung, hingga pembaruan status pesanan secara langsung. Dengan adanya fitur dan tombol-tombol ini, website Pidok diharapkan dapat membantu proses pembelian lebih praktis dan membantu pedagang mengelola pesanan mereka menjadi lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya.